Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا تجعلنا ممن اعرض عن ذكر فان له معيشة ضنكا وادخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tak putus-putusnya memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu pula kita senantiasa berupaya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepadanya kita sungguh sangat mengharapkan syafaat. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran. Kita akan membaca masih di surah At-Tin. Kita sudah menyampaikan bahwa salah satu tujuan sumpah di dalam Al-Quran seperti yang kita lihat di dalam surah At-Tin ini menggunakan sumpah demi buah tin, demi buah zaitun, demi negeri. Sumpah itu umumnya adalah mengantar nalar kita untuk mengetahui sesuatu yang abstrak. Itulah sebabnya sehingga seluruh sumpah dalam Al-Quran, hampir semuanya, kalau tidak seluruhnya, selalu yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang konkret. Karena itu yang gampang dicerna akan pikiran manusia. Sementara yang mau ditegaskan adalah sesuatu yang abstrak. Artinya kalau demikian kita dituntun oleh Allah bagaimana memanfaatkan nalar kita untuk bisa sampai kepada yang diinginkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya. Dalam ilmu tafsir itu ada yang dikatakan al-muqsam bih, ada yang dinamakan juga al-muqsam alaihi. Al-muqsam bih itu adalah yang disumpahkan. Al-muqsam alaihi yang menjadi jawaban dari sumpah itu. Seperti kita telah watin demi watin, wasaitun dan demi wasaitun. Konkret semua ini. Waktu di sini dan demi bukit Tursinai. Konkret semua ini. Wahazal baladil amin, negeri Mekah yang aman ini, konkret semua ini. Itu namanya al-muqsam bih, yang disumpahkan dengannya.
perlu dicari di mana letak jawabannya, dan itulah yang mau diperkenalkan. Jawabannya itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kalau kita menemukan jawaban sumpah itu, maka kita berupaya apa hubungannya antara yang disumpahkan dengan jawaban sumpah. Apa hubungannya antara buati dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Apa hubungannya buat itu dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Apa hubungannya Bukit Tur Sinai dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Apa hubungannya wa hadzal baladil amin dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Itu yang mau diperkenalkan oleh Allah. Mohon maaf ini suara saya agak terganggu. Dan itu kita telah jelaskan bahwa karakteristik jati diri manusia itu sesungguhnya fi ahsani taqwim. Ya. Saya tidak ingin menerjemahkan dengan bentuk yang sempurna, tetapi penciptaan yang sempurna. Fi ahsani taqwim. Karena penciptaan yang sempurna, tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia dibanding manusia. Tidak ada. Tentu kita bertanya-tanya, apa kelebihan yang dimiliki oleh manusia melebihi seluruh makhluk-makhluk yang ada? Dan inilah yang membuat kita juga mau berkata bahwa pantas saja manusia yang dijadikan khalifah Allah di muka bumi ini, bukan malaikat. Padahal kalau dari sisi sumber penciptaan, malaikat diciptakan dari nur, manusia diciptakan dari tanah, tapi toh malaikat disuruh sujud kepada Adam. Ada kelebihan yang dimiliki oleh manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Semua potensi-potensi yang Allah anugerahkan kepada manusia ada diperuntukkan untuk berhadapan dengan realitas kehidupan di dunia ini. Ya. Nanti kita akan baca di surat Al-Balad, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu penuh dengan kesusahan. Kita berkata mau mengaitkan dengan ayat itu, sebesar apapun susah yang dihadapi oleh manusia, sebesar apapun susah yang dihadapi oleh manusia, pasti jauh lebih besar potensi atau energi atau kekuatan yang Allah berikan kepada manusia dibanding kesusahan itu. Pasti itu. Di mana logikanya? Kalau tidak begitu berarti memang Allah menciptakan kita untuk susah. Dan itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalau begitu Allah memberi kita energi, kekuatan yang mampu mengatasi sebesar apapun kesusahan yang dihadapi manusia. Saya yakin itu. Saya biasa ilustrasikan begini. Ada anak kita kuliah di Jakarta. Pasti kita mengatakan akan menghadapi anak ini susah transportasi. Maka kita berikan kekuatan untuk bisa mengatasi susahnya transportasi itu.
Kita berpikir anak kita nanti susah dalam bentuk akomodasi. Maka kita berikan kekuatan untuk bisa mengatasi akomodasi itu. Oh, anak saya nanti di Jakarta susah dalam konsumsi. Kita berikan kekuatan untuk bisa mengatasi masalah konsumsi itu. Sama dengan ayat ini, bahwa Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan. Makanya Allah memberi kita energi, akal. Allah memberi kita energi nafsu. Allah memberi kita energi al-qalb, hati. Allah memberi kita energi al-fuad. Allah memberi energi kepada kita al-lub. Al-bab itu al-lub. Allah memberi kita energi ruh. Allah memberi energi kita yang secara fisik. Kalau ini berkolaborasi secara utuh, secara baik-baik dan benar, maka itulah orang yang mampu keluar dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi, dan inilah perwajahan bentuk manusia yang sejati. Ya. Cuma terkadang manusia ini melupa untuk memanfaatkan atau tidak sadar untuk memanfaatkan energinya itu. Akalnya. Salah satu fungsi akal untuk merasionalkan. Tapi kan terkadang juga manusia menggunakan akalnya bukan untuk merasionalkan, tapi mengakal-akali. Mengakal-akali. Bagaimana bisa menjadi ahsan taqwim kalau seperti ini? Sudah muncul penyimpangan dari kodrat akal itu. Ya. Hati umpamanya, al-qalb. Itu hati diciptakan untuk melunak. Bukan untuk keras. Terkadang kita akan jadikan hati kita ini keluar dari kodratnya. Keluar dari kodratnya. Bagaimana mau menjadi ahsan taqwim? Ya, makanya dikatakan itu. Summa radadnahu asfala safilin. Makanya kalau kita mampu semaksimal mungkin secara benar, memanfaatkan secara utuh, memanfaatkan akal, memanfaatkan nafsu, memanfaatkan dan seterusnya, itulah fi ahsani taqwim. Nafsu, tugasnya apa nafsu itu? Berkeinginan. Berkeinginan. Nah, apakah keinginan kita ini mencerminkan ahsan taqwim atau tidak? Saya pernah merenung. Kapan ini keinginan ini bisa mengantar manusia menjadi ahsan taqwim dengan kapasitasnya? Tentu dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Sementara nafsu itu ada yang namanya amarah, ada namanya lawam. Jangan-jangan ini nanti yang merusak kita ini. Saya sampaikan, kan pernah ada diskusi menyangkut masalah ini. Saya bilang ada pemikiran saya. Karena di dalam salah satu kitab ada disebutkan mabadi'ul iradah. Prinsip-prinsip dasar berkeinginan. Kapan berkeinginan ini baru bisa dikatakan benar? Ya. Namanya mabadi'ul iradah.
Mabadi'ul irada itu, kalau dalam pandangan saya, ini bisa dikoreksi, bisa ditolak karena pendapat pribadi. Yang pertama, prinsip berkeinginan yang benar itu adalah harus keinginan ini steril dari intervensi nafsu. Harus steril dari intervensi nafsu. Ada ibu-ibu waktu diskusi di jalan ini bertanya, Pak Prof, bagaimana bisa terjadi hubungan suami istri kalau tidak ada nafsu? Itu. Jadi saya bilang, itulah sebabnya sehingga Rasulullah mengajarkan doa sebelum melakukan itu. Kenapa? Kita tidak mau diintervensi oleh nafsu amarah itu dalam melakukan sesuatu. Karena kalau tidak steril, berkeinginan kita itu dari intervensi nafsu. Jangan-jangan yang kita tanam itu adalah tidak dikehendaki oleh Allah. Istri kita itu adalah ibarat kebun ladang. Kalau Anda tanam kelapa di situ, pasti Anda memetik kelapa. Kalau Anda menanam jagung, Anda akan petik jagung. Kalau Anda menanam kebohongan, maka kebohongan juga yang akan dipetik. Jadi kalau begitu, berkeinginan ini harus memang salah satu prinsipnya adalah steril, tidak terkontaminasi dari intervensi nafsu amarah itu. Yang kedua, mabadi'nya berkeinginan adalah selalu kita berpikir, selalu kita berbicara, selalu kita berpikir adakah manfaatnya kepada orang lain. Segala macam bentuk keinginan kita langsung dulu ditanya keinginan ini, ada jika manfaat terhadap orang lain. Seandainya keinginan ini bisa berbicara, kita tanya keinginan kita itu, ada jika manfaatnya kepada orang lain yang kau inginkan itu. Baru ada kemungkinan bisa mengantar kita menjadi ahsan takwim. Kalau tidak, berat. Di mana dasarnya ini? Dasarnya di dalam hadis itu, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Karakteristik seorang muslim sejati adalah selalu berpikir bagaimana orang lain selamat dari dirinya, atau bagaimana orang lain bisa mengambil manfaat dari dirinya. Jangan dibalik. Nah, itu prinsip berkeinginan yang kedua. Prinsip berkeinginan yang ketiga adalah harus diridai oleh Allah. Keinginan kita itu adalah harus diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai keinginan kita menurut hitung-hitungan kita bagus tapi tidak diridai oleh Allah. Saya tadi subuh karena ada diskusi juga di BTP untuk masalah, ada yang mempertanyakan bahwa coba tidak ketanya wamen keuangan, dia sosialisasikan, dia wacanakan memungut pajak pada judi online. Coba, iya, mau memungut pajak untuk judi online. Wamen
Mudah-mudahan tidak salah kita baca di bukan wamennya. Saya lupa Anggito siapa? Hah? Gito siapa? Dan disumpah itu pakai Al-Quran waktu dilantik. Jadi saya bilang semua yang dipungut dari yang haram pasti haram jadinya. Ya. Lagian ini kan judi sudah haram. Kenapa masih dilegal? Mau dilegalkan? Kan Anda melegalkan itu kalau mau pungut pajak. Ya. Pajak. Ini kan legalisasi, melegalkan. Bagaimana cara berpikirnya orang begini? Ini hilang berpikir keberkahannya. Bayangkan kalau itu hasil pajak judi yang kita kasih gaji pegawai-pegawai dan itu dia makan, kasih makan istri dan anaknya, apa jadinya? Di mana keberkahan itu? Ya, ini hanya contoh bahwa betul-betul keinginan kita itu cepat-cepat akurkan dulu. Apakah diridhai oleh Allah atau tidak? Kenapa saya berani mengucapkan begitu? Karena kapan pernah ada rapat di Majelis Ulama, saya sebagai ketua membidani fatwa, ditanya wartawan, bagaimana tanggapannya Majelis Ulama dengan sebenarnya ini orang, ini wamen ini bertentangan dengan presidennya. Karena presidennya mau menghapus judi, kenapa dia mau melegalkan? Nah, kembali kita kepada keinginan ini. Sekalipun hitung-hitungan sekuler tak pakai begitu, bahwa ini menguntungkan, tapi lihat adakah kebaikannya atau tidak. Nah, bagaimana mau menjadi ahsan takwim kalau cara berpikir begini? Orang yang berpikir begini sudah terjadi proses sekularisasi dalam dirinya. Sudah terjadi proses sekularisasi dalam dirinya. Orang yang berpikir seperti itu. Makanya kita mau mengatakan bahwa prinsip berkeinginan harus terpenuhi ketiga-tiganya ini. Tapi saya selalu menjaga diri, ini bukan ayat, bukan hadis, itu hasil bacaan saya, tapi akhirnya bisa dibantah, bisa dikoreksi. Ya. Tapi kalau mau menjadi ahsan takwim, perbaiki akalmu, perbaiki berkeinginanmu, perbaiki hatimu. Hati kodratnya itu diciptakan untuk melunak, bukan untuk keras. Begitu juga dan seterusnya. Oh berat, oh memang berat. Perjuangan. Ya. Baru bisa bermanfaat energi itu untuk mengalahkan seluruh permasalahannya, ancaman-ancaman yang kita hadapi. Apakah bukan ancaman besar itu kalau Allah mengatakan summa radadnahu asfala safilin? Ancaman berat itu Pak itu. Apa artinya summa radadnahu asfala safilin? Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang paling hina. Apa bukan ancaman ini? Ancaman. Nah, siapa yang bisa selamat dari ancaman ini? Ya, yang mampu secara maksimal, secara utuh memanfaatkan seluruh energi-energi yang Allah berikan kepadanya. Sebesar sama pertegas, sebesar apapun ancaman yang dihadapi oleh manusia, sebesar apapun ancaman itu yang dihadapi manusia, pasti jauh lebih besar potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mengatasi ancaman-ancaman itu. Itu logika berpikir kita itu. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Jadi kalau tidak, itu tadi ilustrasikan. Kalau anak tadi ini yang kita kirim ke Jakarta kuliah tidak manfaatkan apa yang kita berikan untuk mengatasi kesusahannya, maka dia akan susah.
cepat atau lambat dia akan susah. Ya. Maka itulah ilustrasinya asfalas safilin. Nah, baru dipertegaslah oleh Allah. Kalau mau selamat dari cara hidup dalam kehidupan yang sengsara, terhina, maka aktualisasikan iman. Illal ladzina amanu. Illal ladzina amanu. Makanya ini pengetahuan bahasa, bukan kata benda yang dipakai illal mu'minin. Tapi yang dipakai adalah illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang mau mengaktualisasikan imannya. Iman kita yang kita paham itu yang pertama adalah pengakuan. Semua orang bisa mengaku, saya juga beriman. Tapi apa diaktualisasikan kebeриmanannya itu atau tidak? Semua bisa berkata, saya beriman. Tapi belum tentu dia mampu mengaktualisasikan. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah orang yang mengaktualisasikan. Dan itulah yang ditunjuk oleh kata kerja. Bukan kata benda. Karena kalau dalam kaidah bahasa, kata benda itu menunjukkan kepada statis, sementara kata kerja menunjuk kepada dinamika, action. Illal ladzina amanu. Mengaktualisasikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari kemudian dan seterusnya. Makanya itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, laisal bir an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Bukan itu kebaikan yang menghadapkan muka ke timur dan ke barat, bukan. Tapi dikatakan yang dimaksud kebaikan di dalam man amana billah itu aktualisasi lagi di situ. Sekarang seperti apa aktualisasi kita keberimanan kita kepada Allah? Ditanya, beriman nggak kepada Allah? Ya, saya beriman. Wujud aktualisasinya, tunggu dulu. Karena bentuk aktualisasi salah satu contohnya, kita disuruh oleh Allah merendahkan hati kita terhadap yang kita pimpin. Tapi kayak rasa-rasanya kalau kita memiliki jabatan ini susah merendahkan diri. Aktualisasi iman kah kalau begini? Oh, enggak ada. Ini baru contoh kecil ini. Kalau ditanya percaya enggak kepada Allah? Percaya. Jangan hanya percaya adanya, tapi percaya kebenaran seluruh firman-firmannya. Kalau Allah menyuruh kita wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkan hatimu, kenapa toseng kita? Nah, berarti kita menyalahi kodrat. Adakah orang yang bisa begitu? Ada. Coba kita lihat kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Ini bukan sahabat Nabi, ini bukan sahabat, ini Umar bin Abdul Aziz. Dia hanya seorang khalifah dari kaum muslimin ini. Itu Umar bin Abdul Aziz pernah satu waktu, satu malam dia menulis pekerjaan pemerintahan, tiba-tiba datang seorang tamu bekerja. Sambil bekerja dia melayani tamunya. Tiba-tiba lampu yang dia pakai itu sebagai penerang mau habis minyaknya. Tamu ini menawarkan diri, ya Amirul Mukminin, ini lampu yang kita pakai ini sudah mau habis minyaknya. Bisakah saya bantu untuk ambilkan minyak? Apa dibilang Amirul Mukminin? Oh, laisa minal karami. Bukanlah sesuatu yang mulia, bukanlah sesuatu perbuatan mulia. Yang punya tamu mempekerjakan tamunya. Maksudnya jangan, tidak boleh, tidak baik.
Pak coba bangsaku Pak. Iya ya, begitu cari minyak tanah cepat kuno. Presiden ini. Presiden. Oh bukan sesuatu yang mulia. Yang punya tamu, suruh tamunya bekerja. Padahal ini menawarkan dia tolak Amir Mu'minin. Karena ini yang tamu mau sekali mengabdi kepada Amir Mu'minin, apa dia bilang? Adakah pembantu tadi dalam? Nanti saya pergi kasih tahu bahwa ambil minyak murah habis ini. Apa dia bilang? Amir Mu'minin, Umar bin Al-As, jangan. Karena itu baru tidur. Baru tidur. Pak coba bahasa aku kapan? Iya betul dunia Cina anu. Lo kemarin malam minyak. Oh. Ini bukan cerita dongeng, Pak. Nah itu masyhur dalam kitab-kitab itu. Umar bin Abdul Aziz. Maka beliau itu memang sangat terkenal. Khalifah yang paling mulia di seluruh khalifah-khalifah Abbasiyah inilah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Umar bin Abdul Aziz sendiri yang pergi isi minyak itu lampu. Tamunya heran. Ya Amirul Mukminin, memang beginikah kita punya perilaku? Apa dia jawab? Jawabannya, sebelum saya menjadi Amirul Mukminin, namaku Umar bin Abdul Aziz. Dan setelah saya menjadi Umar bin Abdul Aziz, setelah saya menjadi Amirul Mukminin, masih tetap namaku Umar bin Abdul Aziz. Nah, kita lihat fenomena kalau sudah bukan lagi berubah namanya, berubah juga perilakunya, berubah juga sikapnya. Karena yang bekerja pada saat itu atribut dirinya. Bagaimana mau mengaktualisasikan iman seperti ini? Nah kalau mau dihitung-hitung, bagaimana ada di kata watak kita ini begini ini. Illal ladzina amanu, yang mampu mengaktualisasikan imannya. Itulah tadi yang kita katakan. Jangan hanya satu sisi kita mempercayai adanya Allah, aktualisasikan keberimanan itu. Canda atau surah apa itu? Itu tadi tuh. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan hatimu terhadap orang yang kau pimpin. Tapi itu naruhnya begitu karena baru. Sesudah itu wa amilus shalihat. Wa amilus shalihat. Ini saja amanu kalau ini diaktualisasikan sudah aman. Tapi masih ditambah lagi wa amilus shalihat. Wa amilus shalihat itulah cara berpikirnya, selalu berpikir kemaslahatan. Apapun yang dipikirkan, apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan, selalu berpikir ada jika manfaatnya terhadap orang lain. Sehingga itu ada dalam kaidah usul. Kaidah usul mengatakan jangan pernah yang memiliki sesuatu seenaknya melakukan apa yang ia miliki. Jadi sekalipun kita pemilik terhadap sesuatu, kita masih diikat oleh kaidah-kaidah untuk tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap yang kita miliki. Jangan-jangan yang kita mau berperilaku tidak ada manfaatnya terhadap orang lain. Contohnya, mobilku, rumahku, pekaranganku. Jangan berkata, wah mobilku Tony di depan rumah Tony, kita mau parkir sembarang. Pikir,
Dan apakah tidak menghalangi cara parkirin kepada orang lain? Apa orang lain yang bisa ambil manfaat dari saya? Nah, karena lagi hadis Rasulullah SAW, al-mu'minu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini kaidah-kaidah kehidupan ini. Kaidah-kaidah kehidupan. Orang pintar kita, orang ilmuwan kita berkata manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, saya kira sepakat semua ilmuwan itu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Tapi pertanyaannya, apakah sifat kita mendukung kemakhlukan sosial kita atau tidak? Jangan sampai tidak mendukung. Wah, kita ini makhluk sosial. Tapi apa buktinya? Nah, jangan-jangan kita yang merusak sendiri jati diri kita sebagai makhluk sosial karena tidak mampu mewujudkan amilus shalihat. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa imbalannya kalau begini? Falahum ajrun ghairu mamnun. Itulah orang yang akan mendapatkan ganjaran dari aktualisasi imannya dan dari amilus shalihatnya itu. Apa itu ajrun? Dan falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapat ajrun, imbalan melebihi atau tidak bisa dihitung saking banyaknya itu, ghairu mamnun. Ajrun itu imbalan di dunia, imbalan di akhirat. Imbalan di dunia dan imbalan di akhirat. Kalau Allah memberi imbalan, sudah pasti, bukan insya Allah, sudah pasti jauh lebih besar imbalan dibanding pekerjaan manusia. Nah, kalau Allah memberi imbalan, tidak pernah Allah memberi imbalan lebih kecil dibanding perbuatan manusia. Tidak sama dengan kita ini. Terkadang si poso-poso itu bekerja, tapi kita kasih imbalan sebegitu saja. Di mana kepekaan sosial kita ini? Di mana makhluk sosialnya ini? Atribut-atribut indah makhluk sosial. Coba lihat, Allah selalu lebih besar pemberian dibanding pekerjaan. Rasulullah mengatakan, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, sunat subuh, lebih mulia dibanding dunia beserta isinya. Coba kalau itu dimaterialkan, berapa nilainya? Nah, kepekerjaan manusia apa? 2 rakaat sunnah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 2 kali. Tidak sampai 10 menit. Tapi toh manusia banyak yang mengabaikannya begitu. Di mana aktualisasi iman kita ini kalau begini? Yakin enggak? Ayat Al-Quran mengatakan bahwa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah salat sunat tahajud, Allah akan mengangkat derajatmu. Ini kita tahu semua ini. Berapa yang kita lakukan dengan salat tahajud ini?
Padahal kita kalau ditanya mau nggak bahagia di dunia, oh mau. Ini kalau bahasa Bugis itu elo ande ceco. Ada istilahnya dulu kita di Bugis itu, padahal Pak Bakri pada kan elo ande ceco ini. Ini saya sering ilustrasikan begini, bahwa betul-betul ini ada dilema di dalam kehidupan kita manusia ini untuk menjaga aktualitas. Kita kehilangan uang 1 juta, wah gelisah. Tapi kehilangan waktu tidak salat witir, nggak ada apa-apa, biasa-biasa. Pernah nggak gelisah kita ini kehilangan waktu tidak ke sholat tahiyat masjid umpamanya? Tapi pernah nggak kita kehilangan uang 500.000 mau? Mungkin pernah. Ada nggak gelisah di situ? Ada. Kenapa waktu kehilangan ini tidak ada kegelisahan? Bagaimana mau menjadi fi ahsani taqwim? Wajar saja kalau summa radadnahu asfala safilin. Jadi kembali lagi bahwa ajrun ini falahum ajrun. Janji Allah akan memberikan imbalan. Kita percaya, ini masalahnya manusia. Lebih percaya janji-janji kehidupan dunia dibanding janji-janji Allah. Nah, lebih takut miskin dibanding takut neraka. Itu orang koruptor itu lebih takut kepada miskin dibanding takut neraka. Ya. Begitu. Sebenarnya sekaya. Karena kita tidak terlalu percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah pada kita. Padahal Rasulullah mengatakan, wala ajrul akhirah akbaru law kanu ya'lamun. Di situ Nahl itu imbalan di akhirat. Baru di dunia tadi di akhirat. Bagaimana imbalannya? Ada nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala. Ada nikmat yang tidak pernah didengar telinga manusia. Ada nikmat yang tidak pernah terbetik di hati manusia. Nikmat seperti apa ini? Itulah tadi saya mengatakan saya tidak cenderung menerjemahkan bentuk, Pak. Karena bentuk fisik bukan itu. Karena saya mengambil ilustrasi begini. Mana yang lebih bagus? Sendok atau piring? Itu susah kita jawab itu. Mana yang lebih bagus? Sendok atau piring? Jadi kalau begitu bukan bentuknya yang diinginkan di sini. Adalah memang penciptaannya itulah yang diinginkan oleh Allah. Sempurna penciptaan. Untuk apa? Melepaskan manusia dari asfala safilin ini. Karena itu kalau kita berbicara bentuk, mana yang lebih bagus? Sendok atau gelas? Gelas atau piring? Nggak bisa. Nggak bisa berkata, oh lebih bagus piring. Coba kalau kau minum dengan jadi itu tadi Pak saya ulang kami dibicarakan makanya bukan, saya tidak mau menerjemahkan bentuk. Bukan. Mungkin bentuk fisik juga sebenarnya lebih bagus berdiri. Ya, artinya saya lebih mengambil yang lebih cocok menurut pemahaman saya bahwa bukan persoalan bentuk ya. Iya. Ya, karena ya. Yang serendah-rendahnya itu adalah kan tadi sebaik-baiknya penciptaan, karena dia tidak menghargai kesempurnaan penciptaannya, ya dikembalikanlah kepada serendah-rendahnya tempat, terhinanya tempat itu, sehina-hinanya tempat. Nah, makanya lebih rendah manusia itu dibanding binatang. Lebih rendah. Kenapa? Kalau binatang itu Pak kalau binatang itu kalau dia sudah kenyang,
Kalau dia sudah kenyang, dia biarkan teman-teman binatangnya untuk makan di situ, Pak. Iya. Tapi kalau manusia, sapa movie, tambai, saking rakusnya itu manusia. Jadi bukan tempat yang diinginkan, ini adalah siksaan lebih. Kondisi nanti akan terjadi seperti ini, lebih hina kita dibanding. Karena tempat kembalinya itu ke neraka. Ya. Neraka itu tidak ada kambing masuk neraka ya. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa kebaikan itu jangan dilihat dari sisi bentuknya pekerjaan, jangan dilihat dari sisi jenisnya pekerjaan, tapi kita lihat dari sisi kontribusinya dalam kehidupan ini. Saya selalu mengatakan begitu, bahwa kebenaran, kebaikan itu bukan dari sisi bentuknya pekerjaan, tapi yang kita paham adalah adakah manfaatnya terhadap orang lain. Saya kira itu saja, Pak. Ya. Salat saja kalau tidak ada manfaatnya kepada orang lain, fawailun lil musallin. Ya. Saya kira demikian, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.